Silakan disimak ya. Sebelum kita membahas mengenai order reaksi, kita pahami dulu apa itu persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi. Dalam laju reaksi, umumnya penyebutan satuan dinyatakan dengan molar per second atau molaritas per detik, atau yang disebut juga dengan molaritas. Molaritas itu sendiri ialah ukuran yang menyatakan banyak mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Kamu tahu nggak, kalau laju reaksi juga memiliki persamaan loh. Persamaan laju reaksi merupakan sebuah persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Misalkan reaktan dari suatu reaksi tersebut adalah senyawa X, Y, dan Z dengan konsentrasi tertentu berdasarkan data hasil percobaan, sehingga didapat persamaan laju reaksinya V, maaf ya, di sini bukan R, itu V sama dengan K, konsentrasi reaksi X pangkat A dikali konsentrasi reaksi Y pangkat B dikali konsentrasi reaksi Z pangkat C, di mana K itu merupakan tetapan laju reaksi, X, Y, dan Z merupakan konsentrasi reaksi, sedangkan A, B, dan C merupakan order reaksi. Untuk order reaksi, simbolnya bisa bebas, terserah kalian, bisa A, B, C, atau X, Y, Z. Coba kamu perhatikan rumusnya ya. Selain ada tetapan laju reaksi, juga ada order reaksi. Order reaksi ini beda dengan order lama ataupun order baru yang ada di mata pelajaran sejarah ya. Order reaksi itu merupakan pangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi. Mudahnya, order reaksi itu bisa dibilang sebagai tingkat reaksi. Order reaksi menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Nah, hubungan antara keduanya dinyatakan dengan grafik order reaksi. Ada 3 macam grafik order reaksi nih. Pertama yaitu order reaksi 0, reaksi order 0, reaksi order 1, dan reaksi order 2. Grafik ini menunjukkan bahwa laju reaksi itu tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Kita coba selesaikan soal ini ya. Dari soal tersebut, kita mempunyai data suatu percobaan. Dari tabel tersebut dilakukan 3 kali percobaan dengan perlakuan konsentrasi reaksi yang berbeda-beda dan menghasilkan laju tertentu. Maaf ya, di situ saya salah menuliskan laju reaksinya, harusnya V, bukan T. Langkah pertama, kita tentukan dulu order reaksi pada nitrogen monoksida atau NO. Untuk menentukan order reaksi pada zat NO harus ditentukan saat konsentrasi Br2-nya sama, yaitu pada percobaan 1 dan 3 ketika bromin memiliki konsentrasi 0,1 m. Di sini kita menggunakan perbandingan antara percobaan 3 dan percobaan 1. Di mana K dikali konsentrasi NO pangkat X, order reaksinya X, Br2 pangkat order reaksi Y. Begitupun sebaliknya untuk yang laju reaksi 3. Kita masukkan di mana laju reaksi 3 itu mempunyai nilai 24, laju reaksi nomor 1 itu mempunyai nilai 6. Kita masukkan konsentrasi NO-nya 0,2 dan konsentrasi NO yang di percobaan 1 0,1. Sehingga didapat order reaksinya 2. Untuk langkah selanjutnya, tentukan order reaksi pada bromin. Untuk menentukan order reaksi bromin harus ditentukan saat konsentrasi NO-nya sama, yaitu pada saat percobaan 1 dan 2, saat konsentrasi nitrogen monoksida sebesar 0,1 m. Sehingga bisa kita bandingkan antara percobaan 1 dengan percobaan 2, sehingga didapat order reaksinya 2. Nah, sehingga bisa kita tuliskan persamaan laju reaksi dari soal tersebut adalah V sama dengan konsentrasi NO pangkat 2 dan kali konsentrasi Br2 pangkat 2, di mana order reaksi untuk NO itu bernilai 2 dan order reaksi untuk Br itu bernilai 2.
Silakan kalian bisa coba lagi dengan latihan soal yang lain ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.